Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah semesta alam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yang senantiasa terus kita memujinya, mohon pertolongan kepadanya, mohon ampun atas segala salah-salah kita, kekurangan-kekurangan kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita, wa min sayyiati a'malina, dari keburukan kejelekan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa Allah yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, siapa yang Allah sesatkan maka tiada ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, dan kita bersaksi Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya dan rasulnya. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Allahumma shalliban nafi'an. Kita berharap, berdoa semoga hujan ini terus menghadirkan manfaat buat kita semua, buat sekeliling kita, untuk tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan yang lainnya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mentadabburi beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang semoga menjadi panduan dalam kita beramal. Kita buka suratnya, surat An-Nisa. An-Nisa surat berapa? Surat keempat. Ya. Ayatnya ayat ke 26. Ya. An-Nisa ayat ke 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan selainnya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsan. Ya. Jadi kita hari ini bicara tentang ihsanul amal. Bagaimana kita berbuat ihsan dalam amal-amal kita. Allah ingatkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah la khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, ada al-mauta, ada al-hayat, hidup dan mati. Di antara dua ini maka Allah akan melihat amal-amal kita. Nah, dalam surat An-Nisa Allah berikan prioritas amal-amal kita. Yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, dengan nilai ibadah. Beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan selainnya. Kalau kita buka salah satu tafsir Al-Quran bicara tentang surat Al-Mulk ayat 2 ini, apa sih yang dimaksud dengan ahsan amala? Yang pertama ada akhlasuhu. Akhlas. Yang paling ikhlas itu yang pertama.
Yang kedua aswabu. Ini paling ikhlas. Yang kedua benar. Ikhlas dan benar. Ada orang beramalnya ikhlas tapi nggak benar. Ya, yang ekstrim sholat subuh 4 rakaat. Ya, udah ke masjid gitu kan pagi-pagi, masa cuma 2 rakaat gitu kan. Apalagi hari libur. Ya. Niatnya betul-betul ikhlas kalau tapi nggak benar, marduk dia tolak. Ataupun dia benar tapi nggak ikhlas. Bahkan di dalam Al-Quran, la tubtilu, jangan batalkan amal-amal kalian. La tubtilu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Jadi ada yang amalnya itu batal. Ya. Walaupun benar dari segi caranya, kaidahnya, rukun-rukunnya, tapi niatnya bukan karena Allah, maka yang satu suratnya surat Al-Baqarah ayat berapa? 260 1, 2, 3 244 atau 5 kita lihat. Kita lihat surat Al-Baqarah sebelah kiri paling bawah sekali. Nanti adik kita baca terjemahnya, yang keras suaranya deh bacanya. (264) sebelah kiri paling bawah. Adik ya, biar gampang karena Qurannya Quran itu. Kalau Quran ini nggak bisa nggak bahasa lama. Ya, kalau ini masih bahasa. Sebelah kiri deh paling bawah. Ada apa ya? Oh masih jauh ya. Oh, sebelah kiri itu kanan. Kanan kiri kanan. Ada ayat 264. Masih jauh tuh. Dapat. Biar anak-anak juga semangat. Kita hargainya. Boleh baca terjemahnya. Suaranya agak keras. Janganlah kamu apa tadi? Merusak sedekah. Bahasa Arabnya itu batilu, maksudnya rusak itu batal. Lanjut. Karena pamer kepada manusia. Ya, sudah cukup segitu aja. Kita sudah dapat poinnya. Jadi benar dia ngasih, ya, tapi nggak ikhlas. Ya. Ria'an nas, kalau bahasa ayatnya gitu. Ria'an nas, ria pengen dilihat Allah. Niatnya itu maka didapetin, tapi pahala enggak. Nah, yang kedua suratnya surat Muhammad. Surat Muhammad surat berapa? (47). Ya, surat ke 47. Di ayat yang hampir terakhir adanya sebelah kiri dia, agak ke atas sedikit. Kita buka
Ayatnya ayat ke 32. Ayat 32. Gimana terjemahannya, Bang? Sesungguhnya orang-orang kafir 32. Itu 31 32. 32 cuma 31-nya. dan sesungguhnya kami benar-benar Ya sebentar, oh salah sih. 33, mohon maaf. 33 ini kecil banget tulisnya. Fadhal. wahai orang-orang Wahai orang-orang yang beriman, yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah wujudnya kan ikhlas. Taat kepada Rasul berarti mengikuti sunnah-sunnah. Lanjut. janganlah kamu merusak segala amal. Wala tubtilu a'malakum. Jangan batali, dirusak. Artinya niatnya enggak karena Allah atau caranya enggak sesuai. Maka secara umum dalam surat An-Nisa tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas, wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan dengan selainnya. Ini yang pertama, bagaimana kita selalu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata dalam beragama kita bukan cuma hablum minallah, tapi hablum minanas juga harus kita jaga. Jangan sampai kita khusyuk dalam sholat-sholat kita, rakaat-rakaat kita panjang, bacaan kita fasih, tapi hablum minanas kita bermasalah. Ini bahaya. Makanya kita kembali ke surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya, surat An-Nisa ayat ke 35 ayat ke 36. Ya. Surat An-Nisa ya, ayat ke 36. Pertama Allah, yang kedua walidain. Bagaimana kita yang pertama kali setelah kita baik kepada Allah, ada uangnya. Wabil walidaini, juga kita perbaiki hubungan kita, kelakuan kita, sikap kita dengan kedua orang tua. Ya. Kalau udah wafat, maka keharusan kita apa? Jadilah anak soleh yang yad'u lahu, yang senantiasa berdoa. Kalau kita jadi orang tua, maka kita berusaha agar apa? Agar kita punya anak yang yad'u lahu, yang senantiasa mendoakan kita. Jadi secara kita ke atas, kita mendoakan mereka, kita ke bawah, kita didik anak-anak kita agar kalau kita wafat, maka kita dapat berdoa. Jangan sampai wafatnya kita, mereka terbebas dari kekakangan kita sebagai orang tua. Alhamdulillah. Berarti kehadiran kita tidak membahagiakan. Tapi di ayat ini yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Suatu saat sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal? Ya. Islam yang gimana sih yang paling afdal? Ayyul islami afdal? Islam seperti apa yang paling utama? Afdal itu paling utama. Kalau fadilah itu keutamaan.
Tapi kalau afdal itu isim tafdil namanya, superlatif, paling. Tapi kalau pakai min artinya lebih utama. Huwa afdalu minni, dia lebih utama dari saya. Tapi kalau nggak ada komparasinya, maka dia berarti paling. Ya, afdalun nas, orang yang paling utama. Kalau ini afdalul Islam, Islam yang paling utama seperti siapa, yang gimana sih? Ya, tidak sahabat bertanya. Maka kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, yang pertama itu adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Makanya kalau kita pengen lihat muslim yang paling utama itu mereka yang punya sensitivitas terhadap waktu sholat. Jangan sampai sholatnya belakangan terus. Sholat maghrib udah dekat isya. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan isya, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu kan? Pekan lalu kita belajar bagaimana Nabi Zakaria dikabulkan doanya. Pekan lalu, bulan lalu. Salah satunya kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat, karena Nabi Zakaria selalu bersegera melakukan kebaikan. Apalagi masalah sholat. Jadi kalau kita pengen lihat kualitas keislaman seseorang, yang pertama perhatikan aja sholatnya. Apakah sholatnya sudah di awal waktu? Ya. Syukur-syukur menunggu waktu sholat. Indah. Karena kalau kita nunggu waktu sholat, kata Rasulullah, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang wudhu dari rumahnya dengan sempurna, ahsanal wudu, wudhunya baik, bagus. Summa atal masjid, dia datang ke masjid. Maka setiap langkah kaki kanannya, ya kaki pertamanya berarti kanan kan, maka Allah akan hapuskan dosa. Setiap langkah kaki keduanya Allah angkat derajatnya. Ini kitabnya Riyadhus Shalihin. Babnya bab niat. Jadi gitu. Dan dia terhib. Allahumma la taqtulna bi ghadabi wa la tuhlikna bi 'adabik wa'fina. Itu kalau doa dengan geluduk atau geledek atau kilat. Jadi kata Rasulullah, dia terhitung seperti orang yang sholat sampai sholat itu dilaksanakan. Jadi bukan cuma dapat pahala sholatnya, dia terhitung dapat pahala seperti orang sholat sampai sholat itu dilaksanakan. Artinya datang itu sebelum waktunya sholat. Selama dia tidak melakukan dua hal ini, yang pertama dia tidak berhadas, yang kedua dia tidak berbuat gaduh. Dan selama itu juga malaikat akan berdoa untuknya. Jadi orang yang nunggu sholat tuh Allah doa, malaikat ngedoain dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub 'alaihi. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunin nih orang. Bayangin ya, malaikat yang ngedoain kita. Yang kedua warhamhu, rahmati dia. Yang ketiga wa tub 'alaihi, terima tobatnya. Masya Allah. Dan ini berlaku setiap waktu sholat. Makanya kalau kita sholat qobliyah subuh gitu, itu utamanya besar banget. Kita dari rumah udah wudhu, kita datang, kita sholat, didoain malaikat, kita minta saat ijabah antara azan dan qomat itu kan waktunya ijabah itu, Masya Allah. Maka jangan lalaikan saat-saat itu. Untuk apa? Kita optimalisasi doa-doa kita. Ini orang yang bisa seperti itu, kata Rasulullah SAW, afdalul Islam. Orang yang Islam itu lebih utama. Tapi bukan cuma ini. Yang kedua, sahabat bertanya lagi, tsumma
ayya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Syukur-syukur kita menjadi qurrata a'yunnya orang tua kita. Kan ada doa dalam surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa orang tua buat anaknya. Ketika kita ini doa, maka kita minta sama Allah agar anak kita menjadi penyejuk hati kita. Cuma pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah menjadi penyejuk hati buat orang tua kita? Kita kan ngarepin dari anak kita, sementara gimana orang tua kita memandang kita? Ya, kadang-kadang kita egois, ya. Kita minta anak kita jadi baik, anak kita hormat sama kita, sementara kitanya sendiri terhadap orang tua kita nggak berlaku seperti itu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nggak ada di sini, mudah-mudahan. Kalau udah wafat, maka masih ada kesempatan kita berbuat baik sama mereka. Salah satunya menjadi waladun saleh yad'uhu lahu. Waladun saleh, jadi anak soleh yad'u lahu, yang terus mendoakannya. Kan usia kita udah gak muda lagi, bisa jadi ibu bapak udah pada wafat. Pertanyaannya, apakah kita selalu membayangkan wajahnya dalam doa-doa kita? Kita minta kebaikan, ya. Minta dilapangkan kuburnya. Kadang-kadang doa ini cuma ada ketika pertama kali wafat. Padahal di ayat ini, di hadis ini pakai fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu present continuous tense. Artinya senantiasa berdoa untuknya. Senantiasa berarti rutin dakwah. Dan itu yang ditunggu oleh orang tua kita. Bisa jadi selama mereka hidup, kita pernah ada sesuatu yang membuat mereka terluka. Waktunya memang udah enggak ada, tapi kita berbuat kebaikan dengan apa? Kita doakan kebaikan untuk mereka. Ini sholatnya dijaga, interaksi dengan manusia juga dijaga. Ayat ini bicara tentang birrul, hadis ini yang kedua birrul walidain. Seiring dengan ayat Quran tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Berbuat yang terbaik buat orang tua. Dek, apa kebaikan yang sudah dilakukan hari ini untuk orang tua kalian? Apa kira-kira? Apa? Selain doa, bantu apa hari ini aja coba. Nyapu borobudur. Kalau bisa setiap hari catat, saya hari ini harus ada yang saya perbuat untuk orang tua saya. Kalau doa, alhamdulillah. Selain itu, boleh nyapu, boleh nyuci piring yang habis dipakai sendiri. Ya. Boleh juga apa? Bantuin orang tua apa? Bikinin air teh atau air putih. Dan berusaha jangan sampai orang tua kita marah. Berusaha. Karena kata Rasulullah, ridha Rabbi fi ridhal walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Allah ridho, Allah senang, Allah bangga dengan kita kalau orang tua kita senang, ridho, bangga dengan kita. Tapi hati-hati kebalikannya. Wa sukhtuhu, Allah murka, Allah marah, Allah enggak suka sama kita kalau kita menjadikan orang tua kita enggak suka dengan kita. Mereka marah, mereka kesel. Nah, kita berusaha. Kalau udah kayak gitu, insya Allah doa orang tua kita akan senantiasa mengiringi kita dan itu berkah.
Baru yang ketiga, sahabat nanya lagi, "Tsumma ayya Rasulullah?" Apalagi ya Rasulullah kebaikan Islam yang baik itu? Baru kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Baru berjihad di jalan Allah. Saya baca beberapa kisah mereka-mereka berjuang di Palestina. Itu bukan mereka-mereka yang orang yang bercandaan negatif. Rata-rata hafal Quran, rata-rata kebanggaan keluarganya. Bahkan yang kuliahnya ada IP-nya itu hampir 4. Dia menjadi pejuang. Dan kalau pengen berjuang, mereka biasa puasa Nabi Daud dan terbiasa qiyamul lail hampir setiap hari. Dan gak punya catatan sama orang tua. Di zaman Rasulullah ada sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku pengen ikut berjihad." Sekarang misalnya itu mereka di Palestina yang ada di lingkungan situ wajib hukumnya secara fisik. Kalau kita wajib hukumnya dari segi rohani, karena bentuk ukhuwah kita terhadap mereka. Ya. Karena orang yang beriman itu pasti punya ukhuwah. La imana illa bil ukhuwah wa la ukhuwah illa bil iman. Orang gak mungkin ada ukhuwahnya kalau dia gak punya ada iman. Dia gak mungkin beriman kalau dia gak punya ukhuwah sama orang lain, sama muslim. Nanti kita bahas hadisnya sedikit. Ya Rasulullah, aku ingin ikut berjihad. Ditanya oleh Rasulullah, "Hal min walidaika ahadun hayy?" Ini pertanyaan kepada seorang pemuda yang ingin berjihad di zaman Nabi. Kata Rasulullah ditanya, "Hal min walidaika?" Apakah di antara kedua orang tuamu masih ada yang hidup? Kata sahabat, "Iya ya Rasulullah, masih ada ibunya." Kata Rasulullah, "Rawat ibu." Gak diperkenankan ikut berjihad. Bukan mereka enggak mau, enggak kuat, tapi ternyata ada yang lebih utama. Siapa yang dijaga? Ya, karena di saat itu masih banyak yang lain. Kecuali udah enggak ada sama sekali yang tetap, ya orang tua ditinggalkan. Tapi dalam konteks saat itu berurutan sahabat bertanya, yang lihat yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas, diawali dengan orang tua. Makanya doa orang tua dengan Allah itu gak ada hijab ya, gak ada batas. Oke, saya ingatkan kepada remaja-remaja yang ingin saya, kalau hidup kita kok kayaknya berat, susah. Salah satunya koreksi hubungan kita dengan orang tua. Jangan-jangan ada ketidakriduan mereka terhadap kita yang kita gak sengaja. Walaupun gak dosa, tapi gak lancar. Saya 4 bulan yang lalu ketika ibu saya wafat, satu hal yang sangat kehilangan apa? Ya, pintu ijabahnya doa. Karena biasanya saya kalau ke pintu ibu kalau punya kebutuhan, bu doa. Insya Allah itu masya Allah, kayaknya hidup enak. Ketika sekarang punya banyak masalah juga nggak bisa, ya tetap dengan bapak. Ini wabil walidaini ihsana. Jadi indahnya agama kita itu. Jangan habis ngaji, berantem sama babein, gitu kan? Orang tuanya dikafirin, apa gitu kan? Merasa lebih baik dari orang tuanya, jangan. Bahkan Quran mengajarkan kata-kata aja, di kata-katanya aja. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Kita lihat ya. Al-Quran ngajarin kita bagaimana kita berbudi pekerti kepada kedua orang tua kita. Enaknya ada remaja ya.
Karena banyak sekali remaja itu yang sampai melotot sama orang tuanya, naudzubillah ya, berteriak-teriak ya. Suratnya surat Al-Isra. Ayatnya 32, 33, 34. 33, 34. Pak Haji ini mau baca terjemahnya. Beliau spesialis baca terjemah juga selama ini. Suaranya itu pedas. Dapat baca surat 17 Al-Isra. Ini subhanallah hujannya yang panjang ya. Disyukuri alhamdulillah. Satu sisi nikmat hujan itu, satu sisi cobaan. Mau ke musola hujan, gak jadi deh. Ayat ke 23 dan 24. Ya, kita dengarkan ya pelan-pelan. Bahasa Arabnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sama tadi ya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīran. Ada 4 hal yang diajarkan Quran kita terhadap orang tua kita, khususnya yang masih ada. Silakan Pak Haji. 23. Jika keduanya atau sampai berlanjut dalam hadapanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A. Ya, pertama fala taqul lahumā uff. Jangan mengatakan sesuatu yang merendahkan mereka. Ya, lanjut. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Yang kedua, jangan membentak. Nadanya jangan tinggi, hati-hati. Yang ketiga, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Qaulan karimah. Qaulan karimah itu bukan cuma baik. Ya, kalimat itu qaulan karimah. Qaulan karimah. Katanya dipilih oleh Allah itu karim. Karim itu ikram, mulia. Kata-kata yang memuliakan mereka. Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Jadi bukan cuma kata-kata yang benar, bukan cuma kata-kata yang baik, terjemahnya kan baik, tapi lebih dari baik, kata-kata yang memuliakan. Jangankan membuat mereka tersinggung. Kalimat yang biasa kita ucapkan sama teman, kita ucapin ke orang tua, nggak pantas. Karena Quran mengatakan qaulan karimah. Ada Quran qaulan sadida, kata-kata yang tegas, tepat, ada. Tapi orang tua bukan itu. Artinya kalau kita benar kasih ke orang tua, jangan masalah benarnya, tapi caranya harus pakai hormat. Ada kan orang itu kan, karena orang tuanya salah, ya betul disalahin, memang. Tapi Quran nggak ngajarin itu. Quran mengajarkan lebih indah dari itu. Bukan cuma sekedar benar, tapi ada kata-kata yang hormat sama mereka. Jangankan kepada orang tua, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yukir kabirana.
bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW, yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Ini bukan orang tua, berlaku umum. Dan untuk orang tua, Allah mengatakan faqallahuma qaulan karimah. Kata-kata yang penuh dengan hormat. Bukan cuma sekedar santun. Kita sama kamu pun bisa santun. Kita sama guru pun bisa santun. Kita sama tetangga pun bisa santun. Tapi dengan orang tua, maka pilihan katanya, diksinya, pilihan bahasa yang menghormati mereka. Maka dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam, ya, kata-kata beliau kepada orang tuanya sangat santun, sangat hormat. Maka beliau memanggil bapaknya dengan kalimat ya abadi, ya abadi. Ya abadi itu panggilan sangat hormat. Secara umum panggilnya ya abi, wahai bapakku. Tapi dia menggunakan redaksi Al-Quran, Nabi Ibrahim memanggil bapaknya dengan kalimat ya abadi, wahai ayahanda. Dan Nabi Ismail memanggil bapaknya juga dengan kalimat ya abadi. Surat As-Saffat. Ketika Ibrahim bermimpi menyembelihnya, apa kata anak Ismail? Ya abadi, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku orang yang sabar. Ini jadi evaluasi kita. Dan ayat ini khusus bicara apalagi orang tua kita yang udah tua, yang apa-apa mesti ngulang lagi, kata-kata ngulang lagi. Kita harus lebih sabar. Nah, yang ayat berikutnya Pak. Tuh, wahfid janahal dhulli. Jadi rendahkanlah dirimu, sayangmu itu rendahi, jangan merasa pintar, lebih baik, lebih masya Allah terhadap orang tua. Lanjut. Dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, saya mengingat keduanya sebagaimana perintah Tuhan telah mendidik aku pada waktu. Masya Allah. Jadi di ayat ini selalu kenang masa kecil kita ketika orang tua kita membersamai kita. Jangan fokus pada masa orang tua kita lagi kondisinya berat, susah, kadang-kadang kita anak jadi repot, bukan itu. Allah selalu ingatkan di sini waktu masih kecil, artinya apa? Selalu ingat jasa-jasa orang tua kita kepada kita. Ayat ini bicara kita terhadap orang tua, bukan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kan kamu dari kecil aku didik, bukan itu kalimatnya. Tapi ini kepada orang tua kita, ya Allah, orang tua aku sudah berbuat baik sejak aku kecil. Sebab kalau kita yang nuntut, na'udzubillah, kalau ternyata kita sebagai orang tua tidak ikhlas mendidik anak-anak kita. Karena kita yang nuntut, kamu anak kayak maling pundak, nggak ada balasnya sama apa kayak gini gitu kan? Bukan. Didiklah mereka menjadi qurratan a'yun sehingga dengan sendirinya kesadaran mereka akan berbuat baik sama kita. Masya Allah. Nah, setelah orang tua, bukan cuma orang tua, kita kembali kepada surat An-Nisa ayat 36. Berikutnya apa? Wa bidil qurba, kepada kerabat-kerabat dekat. Anak yatim. Nah, kita kadang-kadang kita baik di hadapan orang di luar, tapi kita di rumah tidak prioritaskan. Ini bahaya. Pernah mungkin saya ingatkan di sini, kadang-kadang kita tuh di kantor kita bisa baik sama teman kerja. Saya sebagai guru, saya bisa baik sama siswa. Saya bisa baik sama orang tua siswa. Tapi ternyata di rumah kita marah-marah dulu sama anak-anak kita.
marah-marah terus sama istri kita. Artinya kebaikan kita cuma untuk orang lain, orang yang dekat dengan kita nggak merasakannya. Alhamdulillah, bukan seperti itu. Tapi jadikan kebaikan-kebaikan kita dalam internal diri kita dirasakan oleh orang yang paling dekat dengan kita, orang yang agak jauh dari kita, bahkan orang yang jauh nggak pernah kenal kita, mereka merasakan kebaikan. Termasuk kenapa kita ngirimin doa bantuan kepada Palestina, karena seperti itu. Ujung-ujungnya bahwa kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Kata Rasulullah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kita menjadi rahmat bagi segenap alam. Diawali radius paling dekat, kita bermanfaat bagi diri kita. Kita manfaat bagi orang tua kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Maka di ayat ini nanti disebutin wa bidil qurba wal jari bil qurba wal jari junub, tetangga dekat, tetangga jauh, kita berbuat ihsan sama mereka. Jangan sampai kebaikan kita ada di masjid, tapi tetangga rumah kita nggak merasa kebaikan kita, alhamdulillah. Wah, nggak enak, marah-marah dulu, gitu, ya kan? Nggak pernah teguran, gitu. Saya itu ketika mencoba ya untuk membaca mentadaburi ayat-ayat Quran, memahami sunnah-sunnah Rasulullah, saya masya Allah. Ini contohnya gini kan, di dalam bab salam, kalau kita ada salam itu, ternyata kata Rasulullah SAW, ya, ar-raqib 'alal masyi. Orang yang berkendaraan itu disunahkan dia yang mengucapin salam kepada orang yang berjalan kaki. Ini masya Allah. Jadi orang yang hidupnya lebih enak, gitu kan, berkendaraan, jangan sombong sama yang jalan kaki. Dia open, menjalin komunikasi. Syukur-syukur kasih tumpanan gitu kan. Ini masya Allah, itu nikmat. Dan orang yang berdiri kepada yang duduk, masya Allah. Tadi saya janji ada hadis Nabi, enggak beriman kita kalau kita enggak punya kasih sayang sama muslim. Kata Rasulullah seperti ini. Ini babnya bab salam sebenarnya. Kita Riyadhus Shalihin babnya bab salam. Kata Rasulullah SAW, saya ada beberapa yang perlu dihapus. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hatta tu'minu. Kalian gak masuk surga sampai kalian beriman. Jadi kalau masuk surga syaratnya dulu masuk surga. Kalau bermaksiat masuk juga, tapi setelah bersih dosanya di neraka. Wala tu'minu, kalian gak bakal beriman hatta tahabbu, kalian saling mencintai, mahabbah sesama kita. Ini landasannya bahwa orang yang beriman itu harus bisa menjaga kualitas hubungannya dengan sesama. Dan ini bukan cuma orang yang dekat, termasuk yang jauh. Maka bukti kecintaan kita kepada sama muslim, kata Rasulullah SAW, kal jasadil wahid, dia seperti jiwa yang satu. Kalau ada salah satu anggota tubuh jasad itu yang sakit, maka sairul jasad, semua jasad akan merasakan sakit juga dengan demam dan gak bisa tidur. Nah sekarang yang sedang terluka, teraniaya,
sesama muslim kita yang ada di Palestina. Pernah nggak kita mengajarkan doa untuk mereka? Bukti keimanan kita. Ya. Makanya ulama menganjurkan besok itu ada solidaritas yang di Monas. Tujuannya apa? Bukan masalah kita bakal dikirim ke Gaza, bukan makom kita. Ya, kita megang senjata baru 2 menit juga udah antum tremor karena berat gitu. Apalagi di gunung, ya Allah, pergi haji aja tuh banyak yang nggak mau keluar kamar. Sholatnya di mana? Di hotel. Gak ke haram, panas, ya Allah. Gitu. Kemarin haji gitu, gak menjadi. Banyak yang sholatnya di hotel, di kamar. Banyak, apalagi Depok. Depok itu termasuk yang jauh dari Masjidil Haram karena naik bus kan 2 kali. Ada di itu kan, masjidnya. Iya, jauh. Bahkan saya pernah ke masjid 4 kali saya ke sana silaturahmi. Belum pernah saya. Gak ada yang tahu saya datang. Ya. Karena saya 4 kali itu ke sana. Tahu-tahu satu kamar teman saya dari rumah. Sebentar lagi zuhur, saya nanya, ini sholatnya di mana? Ya kalau kita di kamar aja sih, gitu. Kalau mau dekat ini di lantai berapa tuh di hotel? Lantai berapa bawah tuh? Lantai 1. Kalau agak jauh di sana mesin kotak. Ya takut ya, mesin kotak loh. Jadi sholat di mesin kotak ini udah bahagia banget gitu kan? Bahagia banget. Kenapa? Emang panas. 42 sampai 45 derajat. Jalan siang-siang. Coba bayangkan saat ini sahabat-sahabat dan saudara kita di Palestina. Kondisinya panas, tanpa air, tanpa listrik. Sebagian besar kayak gitu. Maka kita ingin menyuarakan Indonesia juga menjadi. Walaupun alhamdulillah Sabtu lalu ya delegasi bantuan Indonesia buat panah sudah mulai jalan. Dan pertanyaannya apakah bisa masuk? Wallahu a'lam. Karena kondisinya beda. Nah, menyuarakan itu bukan karena apa? Aku mengajar kepada kita punya waktu. Paling tidak doa. Ya. Makanya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana dan seterusnya, berbuat ihsan. Ini masya Allah indah. Bukan berarti kita nggak penting dengan sini, tetap penting. Ya. Tapi prioritas mana? Ya. Ketika terjadi kemarin tsunami, kita ke sana. Gempa Cianjur, kita jalan batu. Jogja begitu juga. Di Padang begitu juga. Di Banten begitu juga. Ya. Karena apa? Kita kal jasadil wahid seperti jasad yang satu. Kal jasad al wahid. Ya. Seperti jasad yang satu. Ini Quran sudah menjelaskan. Jadi dari sekarang kita mulai bercermin agar apa? Kita menjadi orang yang punya nilai manfaat buat siapa? Secara prioritas pertama kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kualitas diri kita di hadapan orang tua kita yang masih ada ataupun menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Yang berikutnya mulai kita bermanfaat lingkungan yang paling dekat. Siapa? Tetangga. Sahabat sampai berkata, ini pernah saya kutip ya waktu itu. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa yang tak beriman ya Rasulullah? Kata Rasulullah, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari perbuatan, dari lisannya, dari aktivitasnya, tidak merasa nyaman. Hati-hati. Kita, kata Rasulullah, bukan menjadi orang-orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya.
dia paham, mengerti bagaimana berbuat baik. Sampai kata Rasulullah, kalau kalian masak sayur, maka banyakin kuahnya, bagi tetangga. Kuahnya doang dong? Enggak. Jangan memahami tekstual. Berarti selama ini gue salah dong ngasih rendang, bukan kuahnya gitu. Ya, maksudnya kalau berislam tekstual itu bahaya. Ya, selama ini saya nggak dapat pahala di masjid. Kenapa? Saya pakai mobil, pakai motor. Kan hadisnya itu adalah apa? Jalan. Langkah pertama, langkah kedua motor. Berarti saya nggak ada pahala gitu. Pakainya tekstual lagi ustadznya gitu. Bener lu nggak ada pahala, mungkin jalan kaki aja gitu kan. Repot. Berarti nanti kalau pergi haji gitu juga. Karena belum ada pesawat dulu. Nah, ini kita dapatkan beberapa hal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita orang-orang yang semakin ihsan dalam beramal. Ya, terhadap Allah, terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap siapapun yang berinteraksi dengan kita, baik mereka yang dekat maupun mereka yang jauh. Ya, karena kita menjadi orang-orang yang insya Allah bisa saling mendoakan. Bahkan kata Rasulullah SAW, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, apabila ada seorang yang mendoakan saudaranya bizohril ghaib, yang didoain nggak tahu sedang didoakan, maka malaikat akan berkata, amin, ya Allah kabulkan, walaka bimislih, dan engkau akan mendapatkan sebagaimana yang kau doakan. Ya, misalnya kita punya tetangga, ya, tahu-tahu lagi hidupnya kesusahan, kita doain, ya Allah mudahkan urusannya. Malaikat amin itu, amin, ente juga. Bayangin. Ya. Ada anak tetangga susah banget diaturnya, kita doain. Kita nggak tahu, kita doain. Ya Allah, jadikan anaknya anak soleh. Kesian itu emaknya. Kata malaikat, amin, walaka bimisli, engkau juga. Tapi jangan berstrategi, gua doain dia nikah lagi nih. Amin, walaka bimisli, biar gua doain mereka. Ini kebangetan. Ini joke aja ya, aneh. Ya. Artinya gak ada sia-sianya kita doakan, walaupun dia gak tahu. Kenapa? Karena biasanya orang yang didoakan dan yang didoakan nggak tahu, itu faktor keikhlasannya itu sangat besar. Ya, faktor keikhlasannya sangat besar. Beda kalau dipesenin, lu doain gue ya, gitu kan? Ya Allah nggak enak nih, udah diminta, gitu kan? Yang pergi haji pengen umroh kan dititipin tuh kadang-kadang tuh kan? Ya, belum datang. Kenapa ente? Ini pengen doain, gitu kan? Tapi kalau orang yang didoain, kenapa? Karena wajahnya terbayang, selalu berbuat baik, doa kebayang ke wajahnya. Oh, amin, walaka bimisli, engkau juga dapat seperti itu. Aku lupa lihat dan astagfirullah min lakum. Ini yang bisa saya baikkan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, menjadi petunjuk dalam kebaikan amal-amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.